Perkenalkan, nama saya Syaran Tiffany, kelas 3 SD Strada Bina Mulia 1 Cengkareng. Nah, hari ini aku bakal ceritain tentang kisah si bebek dan si burung hantu. Kalian penasaran sama ceritanya? Yuk kita langsung ke ceritanya yuk. Nah, dahulu kala di kerajaan binatang hidup damai dan tentram. Selain itu saling menyayangi dan menghormati. Namun akhir-akhir ini jauh berbeda daripada sebelumnya. Dibandingkan sebelum, mereka saling mencurigai dan bertengkar. Kenapa ya bisa bertengkar ya? Nah teman-teman, kenapa mereka bisa bertengkar? Ulah siapa? Betul, semua ini diakibatkan ulas dari si bebek yang jago gosip setiap hari. Hampir tiap hari dia bergosip dan membuat semua orang menjadi emosi. Nah, maka si burung hantu merasa resah, khawatir dengan perubahan di kerajaan binatang. Dia punya ide untuk mengalahkan niat jahatnya si bebek. Nah, gimana sih ceritanya selanjutnya? Yuk langsung aja. Nah, dia nih punya niatnya adalah dianya bertengger di dahan pohon biasanya si bebek tinggal. Nah, tidak lama kemudian si bebek pun pulang dan dia pun turun, lalu dia bilang, "Selamat malam bebek," kata si burung hantu. Bebek pun bilang, "Selamat malam. Oh, ternyata kamu si mata siang." Nah, kata si burung hantu seperti ini, "Kamu mengejek aku ya? Apa sih si mata siang itu?" Nah, dengan heran si bebek pun bilang gini, "Hehehe, kamu tidak tahu ya apa itu si mata siang? Nah, si mata siang itu adalah si mata siang, si mata kalau siang-siang tuh sipit, kalau malam-malam tuh belolong matanya. Hahaha, itulah kamu." Dengan marah si burung hantu pun bilang, "Memang keterlaluan ya kamu ya. Kamu ternyata yang telah memfitnah dan membuat semua orang marah." Nah, bebek pun bilang, "Ya salah mereka. Kenapa mereka mempercayai omonganku dan gosipku?" Nah, burung hantu pun bilang, "Jangan begitu. Mereka itu kan teman kamu, bukan musuh kamu. Harusnya kamu melindungi, bukannya ngancem." Nah, aku kesal. Kamu mengancam aku ya? Yuk kita tengkar yuk, ayo. Kata burung hantu seperti ini. "Hai bebek, janganlah kamu bertindak tercela, karena nanti kamu akan mendapat celaka." Nah, bebek pun bilang gini, "Nih semua ini gara-gara kamu ya. Aku tidak senang. Ayo berantem, mau ribut, ayo." Nah, si burung hantu pun tidak menjawab perkataan si bebek ataupun tantangan si bebek. Dia pun hanya diam. Ternyata saat mereka berdua berdebat, si burung hantu dan bebek berdebat, ternyata mereka semua hewan melihat dan menyadari, oh, aku ini telah difitnah oleh si bebek. Mereka ingin mengeroyokin si bebek, cuman di stop oleh si burung hantu. Karena apa? "Sabar kawan-kawan, jangan main hakim sendiri. Kita belum jelas apa yang dia pingin," kata si burung hantu. "Kita harus dengar dulu penjelasannya." Nah, si bebek pun bilang gini, "Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin kalian semua pintar dan tidak bodoh. Nah, aku ingin juga kalian bersatu lagi. Dan aku ingin Ternyata pada saat itu si bebek terjatuh karena ada sebongkah batu besar. Mulut bebek pun
tertimpa batu besar dan bibirnya menjadi pipi dan hanya bisa bersuara kuak 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 kuak. Nah, tiba-tiba dia hanya ingin meloloskan diri dari batunya itu. Nah, dia pun menangis dan meminta maaf. Tetapi meminta maafnya seperti ini omongannya. Kuak 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 kuak. Nah, kalian tahukah? Itulah akibat kesombongan, mulut bergosip dan niat sombong. Jika kalian seperti itu, ntar kaliannya juga sama. Nah, habis itu teman-teman, seluruh hewan bersorak-serai gembira, hidup damai dan tentram. Tidak ada lagi gosip dan adu domba. Pesan moralnya adalah, betul, janganlah berbuat jahat kepada orang lain karena akan mendapatkan balasan setimpal. Nah, teruslah berbuat baik kepada siapapun. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Bye. Hello, my name is Gracia L. Joyce. I am from Strada Bina Mulia 1 Elementary School. My story is about the rabbit and the turtle. Enjoy the story, everyone. The rabbit and the turtle. Once upon a time, there was a rabbit. The rabbit walked at the park. And got a rest. At that time, the rabbit saw the turtle walk so slowly. Hi, Sir Turtle. Why you walk so slow? Exactly, I'm not walking now, but I'm running. Ha ha ha, what did you say? Running is like that? Running is like this. Ha ha ha. The rabbit ran so fast and made Turtle angry. Sir Rabbit, you are so arrogant. Let's have a race. Have a race with you? I can win that easily. Let's go. Tomorrow we will meet here again to take a race. The other animal prepare for the race. 1, 2, 3, go! And then they are start to run. Turtle, catch me if you can! Ha 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 ha! And then the rabbit saw the restaurant. I'm so hungry. I have a time for eat. Yum 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 yum. After rabbit felt full, he felt tired. I'm so tired. I have few minutes to take a sleep and I will run again. And then when the rabbit sleep, the turtle still running. Shh, he is sleeping. I believe I can win. Suddenly, the rabbit wake up and see the turtle near the finish. Oh my God, what a shame! I am loser. Because you're so arrogant, that make you fail. And now I am the winner. Oh my God, what a shame. The moral message
from the story is never underestimated someone. Thank you. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Jeswina Steresia Cordelis Deloksaribu dari SD Strada Bina Mulia 1 Cengkareng, ingin membaca puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Perkenalkan, nama saya Lediva Priscila Purba dari Sekolah SD Strada Bina Mulia 1 Cengkareng. Ingin membaca puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu.